Inilah truk overdimensi dan overloading atau dikenal truk odol. Dengan ciri truk berbadan besar dan muatan berlebih, truk ini sudah jadi bagian dari padatnya lalu lintas di jalanan Indonesia. Mulai jalanan berbayar seperti jalan tol, jalan nasional, hingga jalan kelas kota kabupaten. Truk obesitas ini biasanya mengambil lajur kiri dan berjalan lambat saat di jalan. Akibatnya, perjalanan kendaraan di belakangnya ikut terhambat. Kecepatan yang seharusnya bisa ditempuh di atas 60 km per jam, kini harus tertahan. Ketika dia jalan di tol, dia tidak akan mampu bisa menempuh waktu minimal, waktu tempuh minimal di jalan tol itu yang direkomendasikan 60 km per jam. Dia nggak bisa. Yang terjadi apa? Dia terjadi perlambatan. Perlambatan itu sudah melanggar aturan. Dia jalannya pasti 20 km per jam atau maksimal 40 km per jam. Kalau terjadi perlambatan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bisa tabrak belakang kebanyakan. Dan itulah penyebab laka fatal dan laka massal. Melambatnya waktu tempuh berimbas kepada konsumsi bahan bakar yang semakin tak ramah lingkungan. Dari hasil pantauan petugas, truk obesitas ini sengaja melakukan modifikasi dimensi kendaraan, mulai dengan menambah ketinggian hingga memanjangkan sasis kendaraan. Khusus overdimensi, ini adalah suatu perbuatan yang memang sengaja dilakukan untuk overload. Akhirnya yang terjadi apa? Truk itu tidak pada standar yang seharusnya. Nah, ketika dikemudikan, ya, orang itu tiada kuasa untuk mengendalikan kendaraan itu karena nggak sesuai standarnya. Tahun lalu, sebuah kecelakaan fatal dan massal terjadi di tol Cipularang kilometer 91 arah Jakarta. Apa ini? Mobil truk tanah kilometer 91. Benar. Mau di. Tetap kita selalu berhati-hati di jalan, Muatannya nih. Ya, ada muatannya kok begitu. Wah, satu lagi saudara-saudara. Kecelakaan ini melibatkan 20 kendaraan, di antaranya 7 truk, 2 bus, dan 11 kendaraan pribadi. Akibatnya 8 orang tewas, 4 orang luka berat, dan 16 lainnya luka ringan. Penyebab kecelakaan ini dipastikan akibat kendaraan yang overdimensi dan overloading atau odol. Kalau kita hitung dengan berat jenis barang yang dibawa, itu bebannya sendiri kalau dihitung-hitung sudah sekitar 44 ton ya. Sedangkan harusnya kendaraan itu hanya bisa memuat sekitar 15 ton. Jadi 3 kalinya dari ya, atau overloadnya itu 200%. Bertambahnya beban kendaraan menjadi 3 kali lipat telah melemahkan fungsi rem hingga tak mampu menghentikan laju kendaraan alias remblong. Perilaku kendaraan odol ini tanpa disadari telah merugikan banyak pihak dan berefek domino di jalanan. Mereka menggunakan service brake, brake-nya bekerja terus, akhirnya tromolnya itu panas. Nah, di situ ada temperatur tertentu di mana kampas rem itu akan berubah dari padat menjadi gas, menjadi istilahnya tersublimasi. Di situ terjadi kegagalan di permukaan yang istilahnya terbakar lah si tromol tadi, kampas remnya itu terbakar. Nah, ketika terbakar, otomatis gaya gesek antara tromol dengan kampas remnya itu menjadi, boleh dikatakan hampir hilang lah.
sudah 95% gaya geseknya akan hilang. Jadi ditekan semaksimal mungkin karena gaya geseknya sudah hilang, sehingga kita katakan remnya blong. Pada awal Maret lalu, sejumlah kementerian bersama kepolisian melakukan terobosan untuk menghabisi truk odol di jalanan. Langkah yang dilakukan adalah dengan melarang kendaraan obesitas masuk tol dari Tanjung Priuk, Jakarta hingga Bandung, Jawa Barat. Kendaraan yang melintas dan mencurigakan obesitas diminta untuk ditimbang. Salah satunya truk pengangkut batu bara ini. Hasil ininya yang untuk truk ini berapa Pak berarti Pak? Ya kalau umpama jumlahnya sama, berarti 20 ini. Oh ini satu ban kanan 10. 10 yang sana yang 10. kanan 10. Kalau Terus tadi depan sama. 4 kanan 4 Ya, kiri. ya. Jadi oke. Kalau umpama sama kan kadang ada yang berat di sini, ada di sini. Nah, bagusnya sih rata. Oke. Ini sudah melebihi kalau ini. Kalau ini sudah melebihi. Lebih. Harusnya berapa Pak? 10. Satu muatan 10 ton. Satu Excel. Satu Excel 10. Ini udah 20 berarti. Oh, oke. Berarti ini lebih ya Pak ya? Oke. Ini juga nih. Nah, ini tak. Batu bara. Ini komoditi batu bara. Ini 10. Yang sana juga 10. Iya. 20 Oke. dalam. Jadi kalau saya total nih Pak, kan ada 3 baris ban. Iya, Baris 3 pertama sumbu. 3 sumbu. Yang pertama kurang lebih 8 ton. 8. Kemudian ban kedua 20. Berarti total 48. 48 ton. Ini. Apakah ini melebihi muatan atau Jelas. tidak? Melebihi muatan. Standarnya berapa ton Pak? 24 di kelas lain kelas 1. 24 harusnya. Ya. Berarti ini 2 kali lipat. Oh iya. Oke. Ini yang ditindak nanti. Ini ditindak. Ditindaknya seperti apa Pak nanti Pak? Ditilang terus kembali. Oh, oke. Ditilang terus dikembalikan ke mana, ke tujuan, ke asal. Kendaraan yang obesitas kemudian dipasang stiker pelanggaran. Dari Tanjung Priuk, kemudian Cikampek, sampai dengan Bandung, tidak ada lagi. Semua kendaraan truk yang odol nggak boleh lewat lagi. Jadi Tanjung Priuk, Jor 1, Jor 2, tol dalam kota nggak boleh lagi. Dari awal kita kan juga tidak, kita memapping ya. Persoalan odol ini kan sangat kompleks sekali. Kompleks, komprehensif, dan juga multi kewenangan. Siapa sih yang berwenang di dalam sini? Ada dari kita, dari Perhubungan Darat, menyangkut masalah regulasi, ada juga dari Disub-Disub Kabupaten Kota terkait masalah ujikir, ada juga dari kepolisian menyangkut masalah pengawasan, ada juga dari PUPR yang mungkin menyiapkan jalannya. Razia kendaraan overdimensi overloading juga dilakukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebagai kawasan industri terbesar di Asia, Bekasi menjadi jalur lalu lintas barang yang super sibuk. Salah satu kasus yang terungkap adalah kasus overdimensi yang tertangkap oleh tim razia. Ini pelanggaran dimensi karena semestinya sumbu 1, sumbu 2 itu hanya sebatas itu. Oke. Nah ini ada penggeseran sumbu sehingga ke belakang. Kenapa? Karena untuk memperpanjang bagian belakang atau ROH-nya. Sehingga ini digeser, lalu ada penyambungan sasisnya. Nah, ini udah termasuk modifikasi. Kemudian secara panjang Pak, apakah ini overdimensi? Iya jelas, pasti akan panjang. Dengan merubah seperti ini tujuannya untuk memperpanjang daripada dimensinya.
Nah ini yang mesti dipotong sebatas ini. Sebelah sini. Ya, sebatas ini. Jadi bannya dimajuin, ininya dipotong. Ini dipotong. Jadi sebatas ini. Dari sini ke atas tuh Pak, semua potong Pak? Iya, semuanya. Kita potong untuk normalisasi. Oh, dipotong? Untuk, disesuaikan kembali ke standarnya. Oke, yang motong? Nah, nanti pihak perusahaan. Pihak perusahaan. Nah, kita panggil, Oke. nanti kita arahkan supaya untuk dilakukan normalisasi. Pengemudi truk overdimensi ini pasrah dan tak bisa berbuat banyak. Punya pribadi atau punya perusahaan? Oh, punya perusahaan. Iya. Jadi abang nyetir udah ada mobilnya udah panjangnya seperti ini aja gitu ya? Benar. Oh. Terus jadi ini bawa apa bang biasanya? Bawa sepeda motor. Bawa sepeda motor. Dari mana ke mana biasanya? Dari Kerawang ke dealer-dealer. Oh, dealer sejauh barat? Iya, bukan. Antara kota-kota aja. Asosiasi Karoseri Askarindo pun menanggapi banyaknya kendaraan truk overdimensi di jalanan. 2015 itu memang mungkin ya kontrolnya tidak seperti sekarang setelah 2015 ya. 2015 ke sini sangat ketat. Diduga penambahan dimensi pada kendaraan terjadi saat karoseri menyerahkan kendaraan kepada pemilik kendaraan. Kalau kami dari karoseri itu mestinya tidak terlibat di situ. Karena setelah keluar dari karoseri itu diserahkan kepada customer tadi ya. Lalu transporter yang melakukan itu. Kalau karoseri kan tidak tahu. Datang ke karoseri untuk dibuatkan produk karoseri. Nah, karoseri membuat rancang bangun, kemudian disahkan kepada Kementerian Perhubungan. Setelah itu dia produksi. Produksi kemudian diuji dan keluarlah surat registrasi uji tipe. Nah, atas dasar itu customer ya mengajukan KIR dan mengajukan ke kepolisian untuk penerbitan STNK BPKB. Modus penambahan dimensi pada kendaraan pun beragam. Biasanya setelah uji berkala itu oleh Dishub, nah berikutnya mereka akan memperpanjang itu, menambah dan sebagainya gitu. Itu yang pertama kejadiannya untuk yang truk yang overdimensi. Ada juga dengan alasan untuk digunakan off-road, jadi artinya nggak di jalan umum, terutama dump truck, itu truknya tinggi, kemudian banyakan tinggi. Harusnya kan sekitar 1 meter, dia buat sampai dengan 1,7 sampai dengan 2 meter. Penyimpangan terhadap buku KIR yang dilakukan juga oleh oknum, ya, kemudian juga oleh masyarakat yang berdalih dengan Biro Jasa itu, saya sekarang sudah memperketat semua uji KIR itu sekarang kita berikan akreditasi. Juga sudah mengganti buku KIR yang dulu sering dipalsu oleh Biro Jasa dengan kartu seperti ini. Nah, kartu ini sekarang sudah beberapa dinas perhubungan kabupaten, kota yang sudah membuat ini, karena memang ini harus ada alat khusus. Jadi buku-buku sudah kita keluarkan lagi di 2020, kita ganti dengan ini. Salah satu kejadian yang cukup menyita perhatian dan merugikan bisnis transportasi serta lalu lintas adalah rubuhnya jembatan Widang di Tuban, Jawa Timur tahun 2018 silam. Jembatan ini rubuh saat beberapa truk obesitas secara berbarengan melintas. Sontak jalur distribusi Jawa melalui Pantura lumpuh, pelaku bisnis pun merugi. Semua daerah-daerah yang menghubungkan antara daerah-daerah industri dengan pelabuhan ya, seperti kalau ini kan Jakarta Cikampek karena itu jalur industri ke Priok atau Tangerang ke Priok, di Jawa Timur misalnya jalur Tuban, Gresik, Lamongan sampai ke Tanjung Perak. Tapi secara umum sih lintas Sumatera juga itu adalah jalur logistik angkutan berat juga. Oke, dan di situ sering terjadi kerusakan jalan akibat truk odol ini atau seperti apa? Iya. Itu Pak ya, memang penyebab utamanya memang truk odol Pak? Iya.
Kerusakan jalan juga kerap terjadi sepanjang jalan di lintas Sumatera hingga Kalimantan. Penyebabnya adalah beban yang terlalu berat bagi jalan. Dampaknya negara harus mengocek triliunan rupiah setiap tahun sekedar untuk merawat jalan yang rusak. Untuk seluruh Indonesia itu kira-kira kerugiannya 43 triliun per tahun. Per tahun. Itu di jalan nasional. Keseluruhan jalan. Hasil pendataan tim telusur, praktek kendaraan overdimensi dan overloading memiliki multi efek. Mulai dari menimbulkan kemacetan, pemborosan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, merusak sarana jalan dan jembatan, serta membahayakan pengemudi dan pengguna jalan. Nah kalau lambat semua bagaimana? Ya semua ikut lambat. Akhirnya pemborosan pada pengguna jalan lain. Kemudian apa yang terjadi? Juga emisi gas buang, ya, pengotoran udara itu terjadi di sana. Sopir nggak seimbang atau ngantuk, terus terguling di jalan. Ini akibatnya sangat berbahaya juga. Menyeberang di jalan sering terjadi demikian. Sudah agak keseimbangan kendaraan itu membahayakan. Dengan kecepatan tertentu kalau direm dia bisa goyang. Mungkin kena jalan sedikit berlubang dia sudah karena muatan lobar oleng. Ini sangat membahayakan pengemudian sendiri maupun orang lain. Dia yang menjalankan kendaraan yang tidak standar itu, terus kemudian yang melakukan perubahan itu siapa? Karoserinya. Dia sudah menyalahi aturan kok tetap dilakukan. Karoserinya mana? Itu kena pidana itu. Terus kemudian yang menyuruh siapa? Yang menyuruh ya juraganya tuh, bosnya, pemiliknya di sana. Nah, 1 tahun denda 24 juta. Hanya demi mengeruk pundi-pundi uang, pelaku usaha kerap kali mengabaikan aturan dan keselamatan. Korban pun berjatuhan akibat keserakahan. Kini sudah saatnya masyarakat sadar akan ketertiban berlalu lintas. Para pengusaha logistik semestinya tak hanya memikirkan keuntungan semata. Keselamatan nyawa manusia harusnya jadi prioritas bagi kita semua. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.